memang kekerasan itu efektif pada tempatnya. Justru itu yang membina orang-orang untuk lebih disiplin. Karena setelah COVID kami lihat mahasiswa baru itu justru menurun dari sisi keaktifan organisasinya dan hanya ke kampus kuliah. Jadi dari konsepnya katanya dia mengikut hadisnya tentang ibu. Siapa yang diutamakan lebih dahulu ibu 3-3 kali baru bapak. Sampai mengatakan jadi perempuan harus diutamakan, padahal konsepnya tidak seperti itu. Jadi mereka mengatakan jadi karena perempuan diutamakan jadi dia harus jalan di depan, itu sudah salah. Memang sudah seperti itu, tidak boleh. Karena saya ini ketua LDEP. Nanti prinsip karena ketua LDEP kalau sudah mencemar namanya rusak semuanya. Jadi kita sudah capek-capek ajak orang malah merusak. Jadi di situ kami merasakan bahwa lingkungan ini sangat penting karena inilah yang menjaga prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikram. Aduh, mempesona sekali senyumannya antum ini. Insyaallah. Ya, kita bahas apa hari ini? Asik. Ya, saya banyak hal yang mau saya tahu dari antum ini. Kenapa antum bisa masuk di sekolah dai? Padahal dulu enak sekali sudah dikasih fasilitas untuk kuliah, terus ada kesempatan lowongan kerja di tempat yang lain. Karena antum kan teknik sipil kan? Iya, teknik sipil itu sangat dibutuhkan di luar sana. Iya. Banyak ini kota-kota, rumah-rumah yang mau dibangun dan harus dihitungkan proses pembangunannya. Tapi antum kenapa pilih di sekolah dai? Tapi sebelum itu, jangan dulu masuk ke sana. Terlalu cepat. Saya mau kenal antum lebih dalam dulu. Ya. Mungkin antum bisa kenalkan dirinya antum. Ya, supaya ada orang yang melihat nanti siapa tahu salah satunya jodohnya antum. Ya, bismillah, alhamdulillah. Nama kami sendiri Zulfikran Arbi, biasa dipanggil Fikran. Kalau biasa di keluarga itu banyak nama panggilan-panggilan. Masya Allah. Sampai keponakan juga yang awalnya cuma panggilan keluarga, dia sambung jadi begitu, ditambah om. Yang penting bukan dipanggil sayang sama dia. Kami saat ini sekolah dai tentunya, tapi sebelumnya itu sempat kuliah di Universitas Hasanuddin dan sebelum masuk Unhas itu sempat lulus di UNM jurusan olahraga. Tapi qadarullah karena mungkin karena selama SMA kami dulu suka olahraga, ikut turnamen sepak bola, alhamdulillah kadang juga juara. Tapi karena orang tua juga perhatikan setiap pulang kadang bawa luka. Banyak luka yang dibawa pulang kadang-kadang karena jatuh. Yang penting bukan luka hati. Kemudian karena mungkin pertimbangan itu orang tua bilang tidak usah diambil, bisa dicoba saja lagi tahun depan mungkin lulus di Unhas. Bahkan kakak juga mungkin yang saat itu mungkin belum terlalu paham, yang saat ini alhamdulillah kakak itu bahkan bisa dibilang sudah lebih dulu paham agama dibanding kami. Beliau sempat mengatakan tidak ada masa depannya itu olahraga. Jadi sempat berpikir juga situ, padahal kalau lanjut ada peluang beasiswa juga, hobi juga. Tapi memang ada pertimbangan lain ya. Kondisi di UNM saat itu juga belum mendukung, jadi akhirnya memutuskan tidak lanjut karena dengan pertimbangan itu. Tapi justru dari situ kami bersyukur. Kenapa? Karena kalau kami lanjut UNM belum tentu kami di sini sekarang. Masya Allah. Karena pertama kali tarbiyah itu justru di Unhas. Sebenarnya kalau dibilang olahraga itu tidak punya masa depan, salah sekali tuh. Iya, saya punya banyak teman itu yang ambil jurusan olahraga dan sekarang banyak jadi PNS. Kalau di kampung-kampung itu langka sekali itu jurusan olahraga. Serius, langka sekali. Begitulah keluarga kita memandang pahamnya yang bagus-bagus profesinya. Iya, betul. Jadi betul. tidak paham bagaimana konsep rezeki itu. Jadi seperti itulah. Jadi karena kita tidak mau juga
membuat orang tua tidak merasa enak atau mungkin sampai mendurhakai orang tua, jadi kita menurut saja. Itu lebih penting daripada membuat mereka sakit hati. Tenang Ki, kita sefrekuensi. Iya, itu kalau orang tua, aduh Masya Allah, kalau di kampung mungkin kalau olahraga mungkin mengarah ke guru ya biasanya. Iya. Ya, gitu kami dulu, jangan jadi guru, tidak ada gajinya. Masya Allah, ya makanya ambil saja perkantoran atau jurusan yang lain. Iya. Ya. Dan antum sudah sangat tepat itu ambil jurusan teknik sipil. Ya, mungkin di sana ada tempat yang lebih baik ya dibandingkan di sana toh. Setelah dari teknik sipil, antum berapa tahun di sana? Biasanya anak-anak teknik itu jangan dibilang. Lama. Masya Allah. 6 tahun ya kayaknya. 6 tahun ya. Ya, cukup lama itu. Padahal masih ada slot 1 tahun. Iya. Iya. Antum sia-siakan. Hampir lanjut. Tapi mungkin dosennya sudah kasihan. Masya Allah. Tapi selama di teknik tidak ada kekerasan ya? Ya kalau mau dibilang tidak ada, tidak juga. Tapi tidak seperti dulu yang mungkin dipikirkan orang-orang. Sudah baik. Apalagi setelah COVID ya, bisa dibilang semakin menurun. Kita bersyukur di situ, tapi sayangnya karena mungkin justru kadang-kadang memang kekerasan itu efektif pada tempatnya. Justru itu yang membina orang-orang untuk lebih disiplin. Karena setelah COVID kami lihat mahasiswa baru itu justru menurun dari sisi keaktifan organisasinya, dan hanya ke kampus kuliah pulang kos. Jadi tidak aktif. Akhirnya karena efek itu juga kita lihat banyak orang yang dulunya belajar agama sekarang tidak. Jadi sangat berefek. Jadi justru dengan kedisiplinan yang dibangun dari kekerasan yang mungkin sebagian orang menganggap itu negatif, tapi kalau kita lihat positifnya ada juga. Jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tapi kalau kita paham sebenarnya hal itu sebenarnya tidak diperlukan untuk lanjutkan. Betul-betul COVID ya, bukan cuma menurunkan imun, tapi menurunkan juga kekerasan. Luar biasa ini COVID. Iya. Memang setelah COVID itu, Masya Allah, banyak sekali perubahan. Dulu kalau kita pergi ta'lim di salah satu masjid itu, ada masjid di Makassar, ya Hidayatul Ummah lah saya sebutkan. Itu di sana Masya Allah sangat ramai, full itu sampai ke belakang. Sekarang mungkin tinggal 2 saf atau 3 saf. Ya, memang betul-betul menurun. Ya, akibat COVID itu, ya orang-orang mulai lemah. Ya, bukan cuma lemah imun, tapi lemah juga iman. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak ya. Ya. Lalu kenapa antum mau ke sekolah dai? Atau jangan dulu. Kenapa antum ke sekolah dai? Antum sebenarnya ya di teknik itu belajar tentang teknik atau agama? Awalnya masuk teknik itu semangat belajar teknik itu luar biasa. Iya. Semua tugas-tugas dijalankan. Tapi seiring berkembangnya waktu, kita belajar agama tentang tujuan, prioritas. Bahkan di tahun pertama itu sudah berlembaga juga. Jadi di LDF kampus di situ, lembaga dakwah kampus untuk fakultas, kita sudah mulai aktif di situ. Dan perlahan-perlahan itu kita belajar di situ, dan sampai kami itu ketemu dengan seorang guru alumni Stiba ya. Dan saat itu Stiba juga masih menerapkan sistem yang cukup lama kuliahnya. Jadi kami dengar beliau itu, kalau tidak salah beliau juga cukup lama, sekitar 6 tahun juga, angkatan 2012. Beliau itu mengajarkan di Rosa, sudah ada di Rosa beliau saat itu. Di kampus? Ya, di kampus. Tapi beliau tidak masuk kampus, cuma di masjid yang dekat dengan kos kami. Kemudian teman yang ajak, karena beliau mungkin kenal dengan teman yang kami dulu sama-sama mengurus masjid di Kolaka. Beliau mungkin di situ kenalan, diajak ke situ untuk belajar di Rosa. Diajak ke situ. Dan setelah belajar baru rasakan betul. Padahal di kampung dulu sebelum belajar di situ, saya sempat jadi juara 1.
lomba mengaji. Iya. Sampai belajar di situ, subhanallah. Salah semua. Hampir semua, tidak ada yang benar. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Dan bahkan dari teman-teman itu ketika saya membaca, teman-teman pada ketawa, kenapa ketawa ini? Jadi memang luar biasa sekali. Dan salah satu motivasi yang memulai semangat kami dalam untuk konsisten belajar itu, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran, adalah ketika beliau menyuruh kami untuk menghafal sebuah hadis. Dan hadis itu yang sangat kita kenal tentang berkaitan dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kami berpikir, wah biasa ini hadis ini. Cuma belajar Al-Quran kita sudah jadi orang terbaik ini. Masya Allah. Jadi motivasi kami itu sebenarnya bukan dari orang yang mungkin umum. Siapa yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya masuk surga. Kami justru ingin menjadi manusia terbaik. Jadi bermanfaat bagi kita semua. Yang paling penting juga bagaimana bermanfaat bagi keluarga, karena setelah mengenal agama itu kita tahu kalau orang tua keluarga kita masih kadang bahkan sempat masih percaya dengan hal-hal yang mungkin tergolong syirik kecil. Intinya banyak sekali, dan kita juga merasa belum banyak berbakti kepada mereka, maka hadiah terbaik dari kita ya minimal kita menjadi yang lebih baik. Di antara apalagi kami mengenal semua saudari kami itu belum ada yang benar-benar dekat agama dengan saat itu. Mereka masih fokus dengan dunia semua. Alhamdulillah kakak kami yang kedua perempuan itu mulai dekat dengan agama. Kami sering komunikasi dan connect dapat, alhamdulillah. Dan di situ kami sering berikan nasihat-nasihat kecil kepada keluarga. Perlahan-perlahan mereka juga sudah mungkin tidak sampai paham betul, tapi artinya hal-hal yang tidak perlu ditinggalkan. Dan harapan kami jika tidak bisa berbakti kepada orang tua di dunia, minimal kita berbakti di akhirat. Jadi ini yang menjadi harapan bermanfaat bagi manusia. Jadi akhirnya setiap ada hal yang berkaitan dengan Al-Quran, kami terus semangat. Bahkan sebelum COVID itu kami sampai pernah jadi koordinator TPA, pernah jadi pernah ikut tahfiz weekend di WIS. Itu tahfiz weekend WIS. Kami alhamdulillah pernah sebelum COVID itu kalau tidak salah sempat dapat 5 juz ya. Tapi karena COVID ya, kita tahu setelah COVID, apalagi pas COVID juga kami sakit ya, jarang murojaah. Qadarullah hilang sebagian ya, masih yang tinggal itu juz 30 juz 1. Dan itu mulai semuanya di kampus ya. Iya, alhamdulillah kami baru hafal di kampus semua. Bahkan yang kami hafal di SMA itu mungkin Al-Bayyinah tidak dihafal. Iya. Alhamdulillah di kampus semua baru mulai. Dan itu memang nikmat yang Allah berikan dan harus disyukuri, walaupun kita tidak masuk di universitas yang kita tidak inginkan atau mungkin di jurusan yang tidak inginkan. Jadi sampai saat ini kami terus bersyukur. Jika saja bagaimana kami tidak masuk dulu Unhas, bagaimana jadinya kita ini. Nah belum tentu, apalagi olahraga sepak bola kan kita lihat umumnya sibuk semua, hampir bilang bahkan orang lagi sholat masih main bola. Jadi begitu. Jadi ini adalah nikmat yang paling besar, sehingga dengan adanya pengajaran dari ustadz kami yang awalnya cuma dari satu hadis, hanya begitu terus. Bahkan setelah COVID kami coba memulai kembali ikut tahfiz weekend dari pemerintah Kota Makassar. Kemudian setelah itu mengalir dan kemudian mengajar lagi di masjid yang di Goa, dan sampailah di sekolah dai. Masya Allah, iya. Dan antum tarbiyahnya itu mulai di kampus diajar oleh seniornya antum atau diajak oleh seniornya antum? Kalau tarbiyah itu diajar oleh alumni Stiba dan sempat sampai ganti 3 kali murabbi di kampus. Ya, jadi justru tapi mereka masih menyampaikan umum saja. Nanti di akhir-akhir sebelum COVID itu kami diajarkan secara teratur, dan karena COVID akhirnya sempat putus, ganti lagi murabbi.
dan sempat online. Alhamdulillah kami masih semangat untuk menjalani online karena yang kesadaran, alhamdulillah diberi kesadaran sama Allah. Dan setelah mungkin normal, kami bilang kalau online terus ini dan teman-teman yang online juga sudah mulai kurang semangat. Jadi inisiatif coba tanya murabi kami yang dulu, coba dibantu carikan di Goa ya. Dan akhirnya diperkenalkan sama Ustadz Muhammad Rudi. Beliau sekarang koordinator kaderisasi di DPW. Dan alhamdulillah beliau mengajarkan banyak hikmah selama mengajar selama sisa tahun kami kuliah di Unhas. Itu beliau sampai pernah menampakkan semangat yang luar biasa. Beliau selalu menyampaikan bahkan kalau beliau itu sakit, hanya sedikit sakit, bahkan kadang-kadang sakit sekali, beliau datang hadir di majelis, pulangnya itu sudah sembuh. Jadi motivasi bagi kami. Kami coba juga, pernah sakit, coba datang ke tarbiyah, pulang, wah masya Allah ini ternyata berefek. Jadi semakin semangat. Jadi pernah juga kami kan kalau pulang kampung itu naik motor. Jadi paginya berangkat sampai di sini kadang sore, kadang menjelang maghrib. Setelah Isya langsung tarbiyah, langsung ke sana, langsung tenang. Jadi luar biasa memang kalau kita benar-benar yakin sama apa yang diberitahukan oleh Allah, pasti itu akan diberikan. Jadi ini cuma persoalan keimanan saja, cuma orang-orang kadang ragu. Jadi itu yang membuat kita kehilangan. Ya, dari Unhas, ya, kenapa antum langsung masuk di sekolah dai atau tadribud duat yang kita kenal sekarang? Kenapa tidak memilih untuk bekerja saja, ya, atau cari istri? Ya, kenapa tidak memilih kerja untuk memenuhi kebutuhan atau paling tidak untuk orang tua lah, ya. Kenapa harus di sekolah dai? Ya. Sebenarnya sebelum kami lulus dari Unhas itu kadang juga sudah hampir sempat menyerah. Karena setelah sakit itu kan kadang masih berefek. Jadi dosennya juga bikin kewalahan. Akhirnya kadang sempat komunikasi sama kakak yang bagaimana ini. Tapi terus diberi motivasi untuk lanjut. Dan akhirnya selesai. Tapi bukan berarti kami juga sebelum masuk sekolah dai itu tidak cari kerja. Tunggu. Berarti antum sakit ya dulu? Sakit parah? Iya. Sakit apa? Sakit TBC. Iya. Tapi parah sekali ya sampai keluar darah. Mungkin cuma gejalanya saja sempat keluar darah. Belum tahu, mungkin hanya sekedar batuk biasa. Infeksi di leher, jadi kami pulang kampung dulu. Sampai di kampung diperiksa ternyata TBC. Dan setelah diberi obat dan ternyata harus operasi karena sempat ada cairan di paru-paru, jadi harus dikasih keluar. Mungkin karena itu cukup lama di rumah sakit 2 bulan. Jadi di situ juga merasa turun turun ya semangat kita, tapi alhamdulillah masih diberi kesadaran untuk tetap minimal sholat. Jadi cuma ya kadang-kadang seperti itu. Jadi karena sakit tersebut kami berusaha untuk kembali bagaimana mencari solusi untuk bisa kembali semangat untuk belajar. Jadi rasa sakit yang kami dapatkan itu bisa dibilang berefek juga ke kami. Jadi ini membutuhkan perjuangan juga karena di kampung juga tidak ada yang di tempat kami tuh bisa dibilang susah sekali untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa membangkitkan semangat kita. Makanya setelah itu ya kami setelah sembuh kami cepat kembali ke sini supaya bisa dapat kekuatannya kembali. Insyaallah. Berarti antum sakit terus sempat tidak mau lanjutkan kuliah ya karena sakit parah itu. Tapi karena antum masih sadar. Untung antum masih sadar. Ya, masih sadar dan kayaknya kalau di kampung
begini-begini saja dan antum selesai kuliah. Pantas antum lama ya selesai kuliahnya. Iya. Iya. Bukan karena antum malas berarti ya, hampir saya negative thinking tadi. Karena memang biasa begitu ada teknik kan. Ya, biasanya kan begitu. Ya, bukan kita ya. Ya, biasa teknik itu begitu. Dia sengaja kasih lama-lama ya, bukan karena malas ya, tapi tidak keren begitu kalau tidak dikasih lama-lama. Tapi ternyata antum sakit. Ya, setelah sakit, antum tetap melanjutkan kembali aktivitas antum yang lama. Ya, kayak menghafal, tarbiyat dan sebagainya. Nah, dan antum dapat informasi untuk ke sekolah dai itu dari mana? Kami pertama kali dapat itu dari postingan Ikhwa yang mungkin kenalannya cuma lewat WhatsApp, tiba-tiba chat boleh save nomor. Biasa sering begitu. Tiba-tiba dan lama-lama ternyata beliau ini masuk ke sekolah dai, mungkin jadi panitia, dia posting bilang ini bagaimana pendaftarannya. Kami coba mendaftar saja dulu, tapi kami komunikasi bagaimana kelanjutan karena masih coba capai target untuk bulan 7 bisa lulus. Tapi qadarullah jangankan bulan 7, malah tahun depan akhir tahun. Jadi akhirnya setelah tahun depan kembali kami cari informasinya. Setelah buka dan di samping buka itu kami juga daftar BUMN untuk cari kerja karena memang permintaan orang tua dan kami daftar saja dulu untuk sekolah dai. Memang sudah harapan karena sebenarnya orientasi dari awal itu setelah kami sakit ingin bagaimana pekerjaan itu selalu orientasinya ke akhirat. Kalau sudah menghalangi untuk berkaitan dengan akhirat, maka lebih baik tinggalkan saja. Nah, konsepnya rezeki kan sudah ditetapkan. Jadi cuma kita saja yang ragu. Cuma kita juga berpikir rezeki itu selalu tentang uang. Jadi kalau kita dikasih pilihan 1 pekan sakit, lalu tiba-tiba dioperasi bayar 100 juta, atau kita mau sehat saja, tidak dapat uang 100 juta, kira-kira pilih mana? Jangan pilih kedua-duanya deh. Insyaallah. Ya, jadi, tapi sebelum itu antum pernah kerja kan? Sebelum masuk ke sekolah dai? Alhamdulillah sempat kerja di tempat kakak kami. Tapi qadarullah karena merasa karena mungkin kerjanya mungkin tidak sesuai, artinya kerjanya mungkin dari pagi sampai sore. Dan kami merasa hafalan kami ini perlu dimuroja juga. Dan kami juga bukan cuma kerja di tempat beliau, kami kan sedang belajar juga untuk buat konten kan. Lagi berusaha untuk mencari tambahan juga. Mau jadi konten kreator ya. Supaya meyakinkan orang tua juga. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu di mana jalan rezeki, kita coba saja semua. Nah, kami juga mengajar di TPA, jadi bisa dibilang tidak ada tidurnya jadi pagi sampai sore. Jadi kan kita butuh istirahat. Kalau tidak istirahat nanti malamnya tidak bisa beribadah. Atau mungkin muroja. Akhirnya setelah kerja di sini mungkin intensitas ibadahnya sepertinya berkurang. Jadi mungkin kami bicara baik-baik bilang mungkin belum bisa lanjut karena seperti ini. Jadi kami berusaha mencari jalan lain. Tapi orang tua juga saat itu juga bilang coba daftar BUMN. Sepertinya ini lebih berat ini. Lebih lebih sibuk lagi. Tapi tidak apa-apa karena orang tua minta ya kami daftar saja dulu. Kemudian sambil kami lihat sekolah dai sedang buka, jadi kami daftar dan qadarullah tidak lulus di BUMN. Mungkin sudah ditakdirkan. Untungnya tidak lulus ya. Oh iya, kalau saya lulus BUMN, saya untung. Untung tidak lulus. Kalau saya untung lulus. Masya Allah. Jadi hanya lebih memilih sekolah dai. Kenapa antum kepikiran mau masuk sekolah dai? Iya, salah satu alasannya juga kan setelah hijrah kami rasakan betul di awal tarbiyah itu hijrahnya sampai sebelum masuk sekolah dai itu
bisa dibilang perubahannya naik turun terus. Oh, iya. Dan bisa dibilang kurang mungkin karena lingkungan ya. Jadi memang lingkungan itu sangat mendukung untuk hijrah kita. Yang kami ingat itu masalah lingkungan dulu. Yang paling kami ingat itu di kampus itu kan, kalau di teknik mereka punya aturan itu. Mereka terlalu meratukan perempuan. Jadi dari konsepnya katanya dia mengikut hadisnya tentang ibu. Siapa yang diutamakan lebih dahulu, ibu 3-3 kali baru bapak. Sampai mengatakan jadi perempuan harus utamakan, padahal konsepnya tidak seperti itu. Jadi mereka mengatakan jadi karena perempuan diutamakan jadi dia harus jalan di depan, itu sudah salah. Karena kita kalau perempuan jalan di depan kan menyebar fitnah. Kemudian perempuan juga harus dibonceng sampai di rumahnya. Ini permasalahannya, lingkungan tidak mendukung. Jadi kami juga kadang-kadang terpaksa melakukan itu karena kondisi seperti itu. Kemudian satu masa kami mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan lingkungan tersebut, karena saat itu kami diamanahkan untuk menjadi seorang wakil ketua LDF yang kemudian tahun berikutnya jadi ketua LDF. Dan ini bukan lagi persoalan organisasi, tapi persoalan yang wajib dikunjungi, misalnya persoalan kerja tugas. Ini saat itu ada tugas kelompok harus dikunjungi di Maros. Dan kebetulan teman perempuan ini butuh boncengan. Saya bilang saya tidak bisa membonceng. Memang sudah seperti itu, tidak boleh karena saya ini ketua LDF. Nanti prinsip karena ketua LDF kalau sudah mencemar namanya rusak semuanya. Jadi kita sudah capek-capek ajak orang malah merusak. Jadi di situ kami merasakan bahwa lingkungan ini sangat penting, karena inilah yang menjaga prinsip kita, menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Jadi walaupun kami sudah bagus di masjid, tapi itu kan lingkungan masjid saja. Kita tidak tahu tetangganya bagaimana. Apalagi luar biasa ya. Ibu-ibu dari jamaah itu luar biasa sekali godaannya ya. Maksudnya mereka selalu bergantian menawarkan. Padahal mereka cuma menawarkan kita seperti bilang, bagaimana kalau dengan anak saya, tapi tidak pernah menawarkan pekerjaan. Kemudian dari situ kami bilang ini tidak bisa seperti ini terus. Jadi untuk memperbaiki diri kami coba berusaha bagaimana kalau kita ke Setiba mungkin sudah terlalu jauh, mungkin umur sudah mungkin ya bisa, tapi mungkin kita punya hal yang perlu dilakukan lagi. Kemudian kebetulan ada sekolah dai yang kami ingat saat itu tahun lalu, kami cari lagi informasinya dan ternyata bagus. Dan alasan kami memang karena hijrah itu perlu diperbaiki. Karena kalau begini terus kita tidak akan berubah ini. Jadi minimal kalau kita menjadi seorang dai, kita akan belajar dan mengajar. Dari belajar tersebut kita akan terus berusaha mengembangkan ilmu. Dan tentunya kalau seorang dai tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang buruk. Jadi kalau dia melakukan hal buruk berarti dia merusak dakwah secara umum dan merusak nama-nama yang berkaitan dengan dai tersebut. Itu apa saya masuk sekolah dai, saya mungkin bisa berkebun di kampung, bisa menggantikan orang tua walaupun tidak sampai lulus, apalagi masih bisa daftar tahun depan PNS, BUMN, masih banyak waktu. Tapi karena kita bilang orientasi kita harus ke akhirat, dan kalaupun kita masih mau kembali ke kampung masih bisa ada waktunya. Jadi, tapi penting bagaimana kita dulu memperbaiki diri ini yang masih tidak konsisten hijrahnya. Artinya kalau keluarga semua orientasinya dunia, jadi mau dibawa kemana keluarga nanti di akhirat? Jadi kita kan harapannya mau berkumpul sama keluarga di akhirat. Amin. Pak Mahmud, kita ini orientasinya dunia atau akhirat? Ini pekerjaan tak. Mudah-mudahan akhirat ya. Saya jadi takut. Serius saya jadi takut. Betul juga ya. Kalau kita semua orientasinya tentang dunia terus, siapa yang membawa kita ke akhirat ini? Sebantah-bantahnya ya, serius. Sebenarnya orang-orang itu bilang kalau merokok dan minum kopi itu bisa menimbulkan ide. Sebenarnya itu yang memasukkan itu mindsetnya sendiri. Jadi saat dia merokok dan minum kopi, yang minum kopinya tidak salah ya. Jadi dia memasukkan mindset, kalau saya merokok ini
ada ide, padahal itu permainan setan, iblis. Mereka bilang justru bisa jadi iblis yang kasih ide. Karena mereka mindsetnya seperti itu, akhirnya dimanfaatkan setan, mereka bantu.